Oke, good morning semuanya. Selamat pagi. Mudah-mudahan suara dan layar juga internet saya lancar, baik-baik aja sampai nanti selesai. Kita udah di jam 10. Hari ini kita akan ada materi pembahasannya tuh tentang bandarmologi. Sesuai janji saya ya, minggu lalu saya mau bahas tentang broker summary dan itu erat kaitannya dengan bandarmologi. Kita akan selesai sampai 11.30. Jadi nanti saya bahas sedikit tentang bandarmologi, lalu kita akan masuk ke pembahasan saham-saham yang masuk ke dalam screener. Buat teman-teman kalau ada saham yang ingin dibahas atau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung drop di kolom komentar. Atau misalnya nanti aku lagi ngejelasin, mau tanya langsung juga boleh ya, tinggal buka mic aja. Jadi kita bisa diskusi langsung biar nggak kelewat atau nanti saya kelupaan untuk ngebahasnya, boleh banget untuk langsung buka mic dan kita diskusi. Oke, jadi untuk bandarmologinya ini, sebetulnya bandarmologi itu salah satu bentuk atau salah satu cara untuk menganalisa. Nah, jadi sama seperti TA atau technical analysis, bandarmologi analisis, fundamental analysis, dan analisa-analisa lainnya. Sifatnya itu seperti seni ya, jadi sifatnya subjektif, bisa berbeda setiap analis untuk menganalisa, bahkan misalnya sama-sama menggunakan bandarmologi, cara menganalisanya bisa beda. Sama seperti kita menggunakan technical analysis, berbeda analis, jadi beda analis bisa beda juga cara analisanya. Walaupun sama-sama secara teknikal atau secara bandarmologi ataupun bahkan secara fundamental, setiap cara itu bisa berbeda-beda. Makanya sering dikatakan bahwa analisa atau trading saham itu seperti seni. Interpretasinya bisa beda-beda, caranya bisa beda-beda. Lalu kita masuk ke ini ya, penjelasannya saya mau satu-satu bahas siapa sih sebenarnya bandar itu. Jadi bandarmologi itu ilmu untuk menganalisa, mengetahui, bisa ada juga yang sebut ini money flow lah gitu ya, dan sebagainya. Intinya sih kita akan membaca broker summary, kita akan baca siapa sih yang beli, pakai broker apa, dan sebagainya. Siapa yang net buy, siapa yang beli, siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi. Dan disclaimer ya, semua yang saya bahas di sini tujuannya adalah untuk kita sama-sama belajar. Belum tentu yang saya sampaikan itu tentu benar 100%. Jadi yang saya sampaikan di sini, saya ajarin di sini itu semuanya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi bisa aja persepsinya berbeda dengan cara analisa orang lain atau analisa-analis lain. Tapi yang di sini persepsinya adalah caranya saya. Nah, kalau ada teman-teman ada masukan atau ada koreksi, itu boleh-boleh banget. Saya terbuka untuk semua pendapat ya dan masukan-masukan. Bandar itu kalau kita sebut istilah kan negatif ya, kata-katanya itu bandar. Kesannya kayak bandar judi gitu. Nah, tapi memang faktanya bahwa di market saham itu memang ada bandarnya. Kalau bahasa kerennya itu kita sebutnya market maker atau trendsetter lah. Jadi kalau market maker dialah yang membuat market gitu. Dialah yang menciptakan atau dialah yang membuat sebuah tren di dalam sebuah saham. Makanya kita sebutnya lebih enak itu sebagai market maker. Ya, market maker. Kalau nggak ada bandar, kalau nggak ada market makernya, makanya saham itu rentan atau cenderung dia nggak kemana-mana. Dia stay di situ aja. Contoh ya, beberapa saham yang udah nggak ada market makernya, itu seperti di HKMU. Dia 100% itu hampir 100% ya di masyarakat. Kalau nggak ada market makernya, maka suatu saham itu bobo aja gitu di 50. Atau mungkin dia stuck di satu harga karena nggak ada yang ngejaga harganya. Jadi kita butuh ya market maker. Kita jangan selalu menganggap negatif bahwa kalau ada bandar di saham jelek banget dong. Makanya ada orang-orang yang nggak suka dan menganggap negatif bahwa aduh nggak maulah trading di saham Indonesia karena semuanya dimainkan gitu. Mereka pilih ke saham-saham luar negeri. Tapi pada kenyataannya bahkan jadi intinya sih pada kenyataannya semua
market, mau market saham, mau market forex, mau market kripto, itu pasti ada market makernya. Kalau nggak ada market makernya, maka dia nggak akan kemana-mana, nggak akan bergerak kemana-mana. Jadi kita butuh, jadi kita jangan menganggap bahwa bandar itu negatif. Lalu bandar itu ada beberapa ya, sering si Sherlock itu sebut di Remember, ada bandar lokal, ada foreign. Jadi kita harus tetap ngelihat kira-kira saham ini korelasinya tuh kemana. Dia kalau misalnya ada foreign, bergeraknya sesuai nggak? Jadi sama ya seperti minggu-minggu kemarin saya bilang bahwa semua analisa itu tidak ada yang 100%. Tidak ada yang 100% pasti, tidak ada yang 100% bagus. Semuanya itu subjektif. Seperti seni, semua persepsinya beda-beda, semua caranya beda-beda. Ada yang ada foreign flow-nya, tapi harganya nggak naik, malah turun. Ada yang nggak ada foreign flow-nya, dia cuma bandar lokal, dia malah naik. Nah, ada yang dia lagi akumulasi, kita cek, tapi dia malah turun. Ada yang lagi distribusi, harganya malah naik. Jadi nggak ada yang 100% pasti. Semua metode analisa itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita pelajari lagi ya, nanti aku jelasin lagi lebih lanjut. Nah, bandar lokal ini saya bilangnya mini, itu bandarnya yang ya bandar-bandar kecil lah ya, bandar-bandar gorengan yang mungkin modalnya juga nggak gede. Itu sering kita lihat di saham-saham gorengan yang mungkin transaksinya itu cuma 1 miliar. Believe it or not, dengan modal di Porto 100 juta, itu total transaksi bisa jadi 1 miliar. Total transaksi itu begini ya, sistemnya misalnya kita punya 100 juta. Kita transaksikan jual beli sampai 10 kali, itu artinya udah total transaksi 1 miliar. Jadi modal kecil pun bisa jadi bandar. Nah, makanya kita harus hati-hati ya, sering banget kita bilangin, para coach itu pada bilangin kalau bisa hati-hati di saham-saham yang tidak liquid, tidak kurang liquid karena dia bisa dengan mudah untuk in dan out atau dia jual dan beli secara singkat. Hari ini dia net buy, besok bisa aja langsung net sell. Karena ya semudah itu untuk entry dan exit. Berbeda dengan saham-saham yang likuiditasnya itu besar. Biasanya pergerakannya justru lebih lambat. Nah, jadi bandar lokal itu ada yang budgetnya kecil, ada yang budgetnya cukup besar. Nah, biasanya nih sering nih kita lihat tuh bandar-bandar yang kalau yang suka fast trading itu ya, bandar MG gitu. Kadang-kadang dia ngumpet di YP. Nah, jadi banyak deh. Itu bandar-bandar yang modalnya tuh cukup besar. Dia naikin otomatis nggak dalam waktu singkat ya, karena modalnya cukup besar, biasanya dia akan naikin harga juga cukup tinggi gitu. Nah, makanya kenapa saya sering bilang, kalau misalnya kita mau trading saham gorengan pun, kita cari yang agak liquid. Karena kalau dia udah pakai modal yang besar, akumulasinya udah cukup besar, modalnya besar, nggak mungkin dia cuma mainnya di satu candle doang. Atau cuma trading sebentar habis itu keluar. Ada sih yang begitu, tapi sebagian besar yang pakai modal besar itu, kalau akumulasinya udah lama, apalagi pakai berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia naiknya nggak mungkin cuma sebentar. Makanya lebih enak cari saham gorengan itu yang likuiditasnya tuh udah cukup liquid. Ya, ada juga institusi. Ini foreign juga ada institusi ya. Institusi itu biasanya ini dia analisanya lebih ke fundamental. Contoh di saham-saham yang liquid, saham-saham blue chip, apakah di BBRI nggak ada bandarnya atau market makernya? Tentu ada. Jadi market makernya itu berupa institusi, fund manager, dan mereka tuh memperhitungkan suatu saham itu dinilai secara fundamental sebetulnya. Jadi ketika suatu saham dia anggap eh, murah, murah dalam arti valuasinya murah, maka mereka akan entry. Tentu kalau institusi kan modalnya besar ya, duitnya gede. Makanya eh, beberapa orang itu menggunakan analisa money flow dan sebagainya untuk melihat adanya inflow dari market maker yang seperti ini ke suatu saham. Kita juga bisa pelajari, kita juga bisa ikutin. Makanya contohnya kayak di Big Bang itu, yang paling besar itu biasanya foreign. Big money-nya itu
foreign ya, sehingga kita ngikutin foreign-nya ini, foreign flow-nya. Kalau foreign-nya net sell, maka artinya harganya akan terkoreksi. Kalau foreign-nya net buy, harganya akan naik. Jadi kita harus tahu suatu saham itu cocoknya kemana. Dia lebih korelasi itu kemana. Foreign flow ngikut nggak? Maksudnya sesuai nggak? Kalau sesuai, maka kita pakai bandarmologinya foreign flow. Kalau nggak sesuai dengan foreign flow, maka kita ya bisa ngecek dengan broker summary. Kita lihat aja net buy atau net sell, akumulasi atau distribusi. Nah, ini poin ketiga ya, akumulasi atau distribusi. Dengan kita mempelajari bandarmologi, maka kita bisa menganalisa suatu saham itu lagi diakumulasi atau di distribusi. Kalau diakumulasi, asumsinya kan pasti akan naik. Kalau distribusi, artinya harganya akan bergerak turun. Tapi ada yang namanya markup atau markdown dengan distribusi atau akumulasi. Nah, jadi itu masuk di dalam kelebihan dan kekurangannya menggunakan si bandarmologi ini. Jadi misalnya gini, terkadang kasusnya tuh akan kita lihat broker summary, kita lihat dia akumulasi, tapi ternyata harganya turun. Ternyata dia lagi markdown dengan akumulasi. Atau dia harganya naik, tapi ternyata begitu kita cek broksumnya atau broker summary-nya, dia malah distribusi. Jadi bisa aja dia markup atau harganya dinaikkan dengan distribusi. Biasanya ini paling sering kita ketemuin di saham-saham IPO. Nah, jadi saham IPO itu bukan berarti dia distribusi artinya jelek ya, harganya kan bergerak naik. Jadi bandarmologi ini memang erat kaitannya dengan saham-saham terutama yang lagi IPO. Kenapa? Karena yang namanya IPO itu pasti dia mau mendistribusikan lembar sahamnya ke market, ya, ke retail. Bisa teman-teman nanti lihat contohnya di saham-saham yang baru-baru IPO, nanti akan kelihatan terjadi pasti broksumnya itu distribusi. Nah, nanti kita akan bahas satu yang unik itu si Cegas ya. Kita akan lihat mulai dari underwriter-nya, nanti kita baca broker summary-nya, kita akan lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di saham tersebut. Nah, itu ya kelebihan dan kekurangan. Broker summary itu kan kita membaca kode broker. Nah, makanya namanya broker summary. Kadang diakumulasi oleh broker-broker misalnya BK atau MG. Nah, tapi kekurangannya adalah dia bisa aja beli pakai broker, kode brokernya itu MG, tapi dia jualannya pakai kode broker yang lain. Sehingga kita berasumsi, oh ini net buy atau diakumulasi oleh MG dan dia belum jualan. Nah, tapi ternyata dia jualan pakai broker lain. Jadi itu kelemahannya juga ya, kalau kita menggunakan kode broker atau broker summary. Nah, ini selain itu yang broksum distribusi tapi naik atau lagi akum, tapi kita nggak tahu naiknya kapan. Makanya kita perlu kombinasi beberapa teknik analisa. Misalnya kita menggunakan kombinasi teknikal dan bandarmologi. Atau misalnya teknikal dengan fundamental. Itu biasa caranya si Mark Minervini ya, dia menggunakan TA dan fundamental. Atau misalnya mau fundamental dan bandarmologi. Atau kalau misalnya teman-teman sukanya pakai tape reading itu untuk fast trading ya, untuk scalping. Dia membaca bid offer. Tapi di sini saya nggak akan bahas karena itu metode lain, teknik lain, dan biasanya eh, hanya bisa diasah berdasarkan jam terbang. Jadi teman-teman harus sering-sering liatin bid offer untuk mengetahui kira-kira bentuk bid offer seperti ini harga akan naik. Bentuk bid offer seperti ini harga akan turun. Dan itu bisa berubah terus ya. Makanya harus tinggi jam terbangnya, ngeliatin bid offer terus. Karena yang namanya bandar itu ibarat supir dan cara nyetirnya beda-beda dan bisa berubah. Kalau dia ngerasa, oh cara ini udah kebaca nih sama retail, maka dia akan mengubah cara cara atau teknik dia memasang bid offernya, gitu ya. Lalu ada volume price action dan astrologi.
Mana yang paling baik? Nah, coba saya tanya ke teman-teman. Kira-kira apa yang membuat suatu analisa itu oke? Pasti ada yang berpendapat nih. Apa sih astrologi ini? Ada-ada aja sih ini analisa cara apa lagi nih? Ada nggak yang menganggap begitu? Jadi ada orang-orang yang alirannya memang eh, eh, apa ya namanya hardcore. Dia hanya menggunakan bandarmologi atau dia hanya percaya TA atau dia hanya percaya volume price action misalnya dan menganggap remeh analisa-analisa lainnya. Jadi ada yang hardcore di fundamental, dia akan nggak peduli dengan teknikalnya. Dia akan bilang, ah teknikal itu bisa digambar. Chart itu bisa digambar oleh bandar. Ya, aliran bandarmologi dia akan berkata begitu. ATA is bullshit. Karena TA bisa digambar pakai uang. Ya iya, kalau nggak digambar pakai uang, pakai apa? Kan beli saham itu pakai uang ya. Nah, buat saya, semua analisa teknik analisa itu, semua cara analisa atau semua trading system itu bagus. Secara statistik, even astrologi ya, secara statistik, kalau dia 70 sampai 80% berhasil sukses digunakan, maka dia bisa kita pakai sebagai analisa. Jadi tergantung balik lagi nih ke kita, cocoknya apa. Saya belajar bandarmologi, tapi saya jarang pakai. Kadang-kadang aja pakai, kadang saya nggak pakai. Nah, contoh di beberapa yang saya nggak pakai itu, kalau misalnya udah saya lihat, jadi kita mesti pinter-pinter ngelihat ya, kira-kira si bandarmologi ini cocok nggak untuk saham A. Kadang kan seperti yang saya bilang, dia bisa mark up with distribusi. Jadi bandarmologinya tuh nggak sesuai. Nah, maka kita pakainya volume price action misalnya. Jadi pakai price action aja. Astrologi tahu lah ya teman-teman siapa sih yang pakai astrologi itu harusnya udah tahu. Kalau nggak tahu berarti belum terlalu lama di oh hujan gede nih. Suaranya berisik gak ya? Lagi hujan gede, mudah-mudahan suara saya masih terdengar clear. Hujan gede dan gelap nih. Mudah-mudahan suara saya masih Masih, masih masih ya. clear, masih. Oke, ya mudah-mudahan hujannya nggak lama nih ya. Jadi semua teknik analisa, semua trading system itu bisa kita pakai. Jadi cocok-cocokan, tergantung kita, tergantung sahamnya juga. Nah, ini belakangan kita lagi mencoba juga menggunakan pace. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ya si Foni dan aku ngebahas tentang pace dan kita berusaha untuk melakukan pendekatan di sana. Enggak 100% kita pakai ya. Itu sebenarnya hanya untuk seru-seruan aja untuk memenuhi rasa penasaran kita doang. Ada beberapa temen yang bilang, apaan sih ini lu ada-ada aja, masa nganalisa saham pakai pace gitu. Ya, kita hanya mencoba lah ya. Itu belum ada bukti-bukti bukti sebenarnya, tapi seandainya memang ada, jadi ini bisa aja seperti si astrologi, itu mirip-mirip sebenarnya astrologi dengan si pace ini. Eh, Pokoknya kalau pendekatannya 70 sampai 80% berhasil, itu sebenarnya bisa dipakai gitu ya. Itu sekilas saja sih, nggak menjadi benar-benar basic dasar kita menganalisa. Tetap kalau saya sih menggunakan TA dan volume price action. Bandarmologi kadang-kadang, fundamental kadang-kadang, tape reading kadang-kadang. Karena ini hanya untuk fast trading aja ya. Kalau yang tertarik untuk mempelajari lebih detail, maka bisa baca buku ini. Karena saya juga baca bukunya Ryan Filbert ini. Dia menjelaskan sebenarnya bandar itu apa, siapa, dan beberapa contoh sahamnya. Cuma kalau mau baca buku-buku yang lain itu juga boleh ya. Ada banyak bukunya, cuma saya baru cuma belinya sih yang si Ryan Filbert aja. Oke, tadi HKMU udah saya jelasin ya, bahwa kalau misalnya nggak ada market makernya, makanya sahamnya juga nggak kemana-mana. Yang kedua, kita akan bahas si Cegas ini. Cegas kan saham baru IPO. Kita lihat underwriter-nya ya, PT Pilar Mas
Investindo Sekuritas atau kodenya itu kode brokernya PO. Nah, ini cukup menarik. Coba kita lihat IPO amount 179 billion ya atau miliar. Saya hari ini pakai Stockbit. Sebenarnya semua sekuritas bisa. Yang paling gampang dan enak dipakai kalau secara mobile atau dari HP itu ada MNC, ada si Stockbit juga bisa, dan Stockbit nanti akan ada segera launching dia di desktop ya, aplikasi desktopnya nanti akan segera ada. Ini udah kerjasama juga sama kita, si Stockbit, MNC juga kerjasama sama kita, JUC hampir semua itu ada broker summary lah, tapi yang bisa diatur tanggalnya. Jadi broker summary ini kita bisa atur tanggalnya, kita bisa lihat selama 1 bulan atau selama 6 bulan itu siapa yang akumulasi. Kita bisa lihat itu. Nah, kekurangannya di beberapa sekuritas itu dia nggak tahu peraturan baru atau gimana ya. Intinya maksimal itu kalau nggak salah 3 bulan. 3 bulan atau 6 bulan. Jadi lebih dari 6 bulan kita nggak bisa ngeceknya. Sehingga kalau ada akumulasi lebih dari 6 bulan, ya nggak kelihatan lagi. Nah, si Stockbit ini somehow dia bisa. Jadi aku ngecekin misalnya setahun gitu. Dia bisa, tapi karena di sekuritas yang lain nggak ada fasilitas itu, saya nggak bisa bandingin apakah data ini valid atau enggak. Jadi biasanya saya selalu perbandingkan ya beberapa sekuritas supaya saya tahu dia datanya itu benar atau enggak. Kalau dia nggak ada pembandingnya, maka ya kalau dia salah datanya, ya kita nggak tahu gitu. Itu kekurangan menggunakan broker summary juga. Kita cek cegasnya ya. Ada yang pakai Stockbit di sini? Teman-teman ada yang pakai Stockbit? Ada sih. Siapa aja nih? Wardi pakai. Ya. Yang Saya MNC. Stockbit Oh, aplikasi udah bisa kok, Ci. udah bisa. Udah, tinggal download aja di internet. Nanti dia udah setting kok. Aku udah pakai yang aplikasi kok. Desktop Ya, app. desktop. Oh, waktu itu katanya dia mau launching, nggak tahu bulan kapan. Aku belum ngikutin lagi nih. Waktu itu Ya. katanya mau launching. Habis launching nanti kita akan bahas gitu. Maksudnya akan ada sosialisasi lewat media sosial. Nah, harusnya Win nanti akan bekerja sama dengan Stockbit juga untuk sosialisasinya ini. Ya. Nanti Kalau kita mau akan nanti ajarin kalau aku share Hmm, boleh. Nanti kalau di mau aku share lihat boleh. apa Yang aplikasinya. Stockbit. Ah, Oh, nggak apa-apa. ah, ya. Kita sebenarnya dari tim Wisdom and Invest udah pakai sebelum dia launching. Justru kita terlibat dalam ininya. Jadi sebelum dia launching, kita udah tektokan dulu. Ini aplikasinya yang kurang apa-apa gitu. Jadi kita udah kasih masukan-masukan, mereka udah update, habis itu mereka launching. Jadi nggak apa-apa. Kita udah pakai duluan kok sebetulnya waktu itu. Nah, kita kembali ke Cegas ya. Untuk Cegas, kita lihat tadi underwriter-nya itu PO, si Pilar Mas Investindo. Nih di 8 Januari. Kita lihat ya, 8 Januari. Ini enaknya tuh bisa disetting tanggalnya. Dan bentuknya itu udah buy dan sell. Jadi berdampingan. Ada beberapa sekuritas itu nggak enaknya adalah dia buy sendiri, sell sendiri. Jadi nggak bisa langsung berdampingan. Enaknya kalau berdampingan kita bisa langsung kelihatan. Nanti kita bisa ngelihat ya perbandingan net buy dan net sell itu berapa? 2:1 kah? 3:1 kah? 1:1 kah? Atau bagaimana? Atau net sell-nya 1:2 kah? 1:3 kah? Kita untuk melihat ininya ya, perbandingannya. Sehingga kita bisa lihat, oh ini net buy-nya sampai 3:1, artinya akumulasinya besar. Jadi fungsinya begitu untuk melihatin net buy dan net sell berdampingannya supaya kita tahu perbandingan ininya. Oke.
8 Januari. 8 Januari ya. 8 Januari. Jadi terlihat ya distribusi merah-merah-merah. Ini ada PO, dia distribusinya si MG, IN, SA. PO-nya net buy. Makanya tadi kan di sini kelihatan nggak nih? Sini ya. Ini ya. $179 billion. Nah, ini hari pertama si PO-nya masih beli dan dia distribusi lewat broker lain. Jadi kita kadang jangan terlalu terpaku sama brokernya, nama brokernya atau kode brokernya. Ini jangan terlalu terpaku. Yang kita perhatikan justru net buy dan net sell-nya. Di sini ya. Nggak perlu ngeliatin semua. Misalnya ini ada 15 nih, 1, 2, 3, 4, gitu banyak ya, atau 10 atau 15. Kita nggak perlu liatin semuanya, karena biasanya broker akumulasi atau distribusi itu kita bisa lihat di top 3 atau top 5. 1, 2, 3, 4, 5, atau 3 aja juga cukup. Nah, YP ini yang agak tricky ya, karena YP itu sebetulnya kan lebih identik dengan retail. Tapi ada uh, retail dengan budget yang gede itu pakai YP juga gitu. Sehingga kadang-kadang agak sulit untuk dilihat ini sebenarnya uh, dibandarin sama retail duit gede atau benar-benar retail doang. MG juga begitu. MG ini banyak copetnya. Jadi banyak retail juga yang budget gede itu pakai MG ya. Ini PO dan kita cek di hari keduanya, tanggal 9. Big distribusi. Ini PO-nya udah jualan tuh. Ya, tanggal 9-nya di sini. And then 10. Kita bisa ngecekin dengan cara cek satu persatu harinya. Tanggal 10-nya akumulasi, PO lagi beli, BQ beli. Nah, harganya habis itu tanggal 11 dia naik. Jadi metodenya kita bisa ngecekin broksumnya itu per hari atau per bulan, per minggu, atau per suatu waktu ya, suatu time frame gitu. Misalnya kita mau ngelihat di sini kan terjadi distribusi besar nih. Oke, kita akan ngeliatin dari sini sampai sini. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Kalau tadi kita ngelihat satu-satu, di sini terjadi akumulasi. Maka besok harganya naik di tanggal 11-nya. Ini tanggal 11 ya. 10 Januari, big akumulasi. PO BQ JB. Sehingga besoknya harganya naik. Apa yang terjadi di tanggal 11? Kita bisa lihatin juga, ngecekin satu-satu distribusi. Jadi di tanggal 11 sebetulnya udah terjadi distribusi. Siapa yang jualan? POMG udah jualan. Makanya besoknya di tanggal 12-nya harganya turun. Lebih detailnya lagi kita lihat dari awal sampai sini ya. Karena di sini proses distribusinya selesai. Dari tanggal 8 sampai 19 Januari. 8 sampai 19 Januari. Kita lihat PO, MG, sudah net buy paling besar. Bandar itu kadang nggak pakai satu ini doang ya, nggak pakai satu broker ya. Dia bisa pakai beberapa broker dan in out atau jual beli bisa pakai beberapa broker. Jadi net buy-nya dan net sell-nya itu bisa berbeda. Dia jual pakai broker ini, keluarnya pakai broker yang lain. Itu bisa. Ini tadi tanggal 8 sampai 19 Januari. Coba kita lihat sampai tanggal 22 Januari. Distribusi ya. Dan ini sudah berapa tuh? 101 billion.
Coba sampai di bawah sini, 25 Januari. Dia sudah selesai. Tadi berapa? 179 million ya IPO-nya. Ya, IPO-nya. Dia beli lagi di market dan dia jualan sampai segitu. Selesai sudah. Siapa net buy-nya? Siapa bayarnya? Bayarnya itu YP. Di berapa? 452. BK 700. Lihat ininya. Ini ada B Afrika itu by average-nya ya. Artinya mereka itu nyangkut semuanya. Nyangkut di atas. Ini tanggal 26 itu yang ini. Ini tanggal 26 sampai sini. Nah, artinya apa? Distribusi selesai. Semua saham sudah didistribusikan. Emang jahat ya kesannya ya. Ya, tapi begitulah market. Makanya kita harus pinter-pinter dan berhati-hati saat kita bertransaksi. Nah, itu mereka sudah selesai, sudah beres, semuanya sudah nyangkut. Tanggal 26 ini di harga berapaan? 300, BK di 700-an, YP-nya di 400-an. Ya, semuanya nyangkut tuh. Net buy-nya 400-an, nyangkut semua di atas. Berapa mereka? Si PO, PO-nya udah cuan. Ya, mereka jualan di atas. Sudah selesai. Coba lihat kode saham ayam. Broksum Miss, maksudnya. boleh nanya, Miss? Iya, boleh? Yang cegas tadi, Miss. Jadi, uh, uh, maksud yang masih nyangkut di harga 400 sama 700, dia masih ada gitu ya, Miss? Iya dong. Oh, jadi BK masih ada sahamnya di average 754 gitu. Terus Heeh. YP di average 452 sebanyak 931 Lot. ribu. Ya, maksudnya Iya. lot gitu ya. Oh, Heeh. dengan average segitu ya, dia masih ada gitu ya. Iya, tapi ini kan rata-rata ya. Iya, iya, iya. Maksudnya istilahnya dengan average segitu dia masih ada sampai saat ini gitu ya. Iya, Nyangkut, benar. istilahnya nyangkut gitu ya. Benar. Oh, itu sampai tanggal 26. Aku kan lihatnya sampai tanggal 26. Kalau sampai Oh, sekarang ya berarti harus sampai tanggal 1 Maret. coba kalau sampai hari ini, maksudnya sampai, Maret. oh gitu, baca. Kelihatan. Sa- Itu masih ya Iya. berarti ya. Ada di 407. Tuh yang BK di atas 750 tuh. Nah, Iya. aku nggak ngerti lah itu ya. Ya. BK-nya, BK-nya BK siapaan kita nggak tahu. Oh enggak, ya, maksudnya ada satu bandar atau apalah yang namanya dengan kode BK dengan Ah, average di 750 begitu kan maksudnya kan? iya. Bukan Oh. berarti dia bandar ya. Iya, Nah, iya, ini iya. Maksudnya jahatnya ada sesuatu lah, ada yang ada nyangkut di sana lah pokoknya. nah gitu maksudnya ada siapalah namanya itu nyangkut di harga 750 berarti gitu kan? Yes, Walaupun benar. sekarang harganya di 132 ya kalau nggak salah gitu ya. Ini Eh, 132 benar. iya ya kan? Oh, gila ya. Ini panel yang ini Broksum ya. Salah ding, Hmm. ini volume. Ini yang Broksum Rumah. Broksum lagi. Ini yang NBSA, foreign, foreign. Oh, foreign. Ini foreign. Eh, Ini BK-nya kayaknya BK foreign karena di sini diakumulasi nih. Oh, oke, Dia oke. net buy di sini. Nah, nyangkutlah dia di harga 700-an ya. Oke, oke. Berarti sampai tanggal 1 Maret pun masih ada ya seseorang lah kita bilang gitu kan. Ada satu pihak yang Hmm, ngangkut di harga 750, 389, yes, 407 gitu ya. betul. Oh, gitu. Oke, berarti cara bacanya begitu ya, cara bacanya ya. Yes. Oke, oke. Thank you, thank you. Oke, aku ini lihat dulu ada yang nanya ya. Ko Ardi mau bahas saham ayam. Oke, nanti kita bahas. YP BK XL market maker bukan ya atau retail. Nah, BK itu kode broker untuk JP Morgan. Ini harusnya sih market maker, tapi istilahnya market maker itu institusi ya atau fund manager mungkin. Kekurangannya itu ya gitu, kalau misalnya fund manager atau institusi reksadana
Jangan salah loh, bukan berarti kalau mereka net buy artinya harga akan naik, enggak ya. Kita kan sering ngelihat ya reksadana itu suka nyangkutnya di atas-atas. Waktu itu kejadiannya itu contohnya di INKP atau Tekim kalau nggak salah, saya lupa-lupa ingat ya. Jadi biasanya mereka memanfaatkan MSCI, FTSE. Nah, bandar lokal itu nyangkutin foreign-foreign ini di atas gitu. Jadi ketika MSCI, FTSE, mereka kan harus beli ya, karena itu masuk ke dalam indeks mereka, mereka harus punya itu di dalam portfolio mereka. Sedangkan itu dimanfaatkan untuk distribusi oleh bandar lokal, misalnya gitu. Jadi jangan menganggapan bahwa oh ini si JP Morgan yang beli harganya akan naik, enggak. Bisa jadi mereka yang lagi nyangkut gitu. Jadi portfolio mereka lagi nyangkut, tapi kan portfolio mereka tuh gede ya. Mungkin dia nyangkut segitu 31 miliar. Sedangkan portonya itu triliunan misalnya. Jadi nggak ada ngaruhnya. Beda sama kita ya. Yang nyangkut segitu kita bisa nangis bombay. Sedangkan mereka pasti saham yang beresiko mereka pasti kecil. Bandingkan si BK di BRI atau BNI pasti lain nilainya. Jadi mereka tentu mengatur portfolio mereka, memanage portfolio mereka sedemikian sehingga walaupun mereka nyangkut di saham-saham yang begini-begini, mereka masih bisa cuan gitu. Ya, YP, BK, XL market maker bukan atau retail. Kalau YP kita asumsinya selalu retail. Cuma ada retail yang jadi bandar juga gitu pakai YP. Bandar pada nyangkut di atas sekarang di 13200, bandar bakal goreng lagi nanti. Nah, bedakan ini. Eh, belum institusi atau fund manager, mereka tuh bukan bandar yang menggoreng ya. Justru kalau institusi besar, fund manager, mereka tuh hanya buy and hold. Mereka bisa beli dalam jangka waktu yang panjang, 1-2 tahun, atau bahkan seperti yang tadi saya bilang, karena segitu itu nggak ada artinya buat mereka. Mereka punya nilai yang lebih besar di saham-saham lain. Kalaupun suatu saat mereka cut loss, mereka nggak rugi gitu. Mereka masih cuan dari saham-saham yang lain. Jadi jangan salah ya. Tanggal 25, 22, 25 Jan ada gap down. Siapa yang akan jemput balik atau tidak balik lagi untuk tutup gap? Belum tentu lagi untuk tutup gap. Seperti yang saya bilang, suatu saham itu akan bagus kalau ada market maker-nya. Jadi tergantung market maker-nya nih. Nggak selalu PO ya, walaupun dicegas dia pakai PO, underwriter-nya PO, tapi belum tentu dia akan pakai PO lagi. Bisa jadi dia mungkin ganti supir. Jadi supirnya misalnya dia pakai MG atau supirnya nanti mau pakai broker-broker lain. Akan naik nggak bisa aja, tapi kita nggak tahu kapan ya. Kalau dia lagi butuh duit ya mungkin dia akan gorengin lagi. Kalau dia nggak punya kepentingan ya dia tidak akan menggoreng. Jadi kita harus hati-hati di saham-saham seperti ini. Kalau misalnya bandarnya sudah nggak ada, sudah net sell, udah selesai, maka kita percuma ya di hold lama-lama, kita nggak bakal tahu dia kapan akan naik. Oke? Kalau beda dengan Big Bang atau saham-saham blue chip, misalnya kayak BRI, BCA, ada gap. eh, Kalau Big Bang atau blue chip biasanya tuh institusi menghitung value-nya. Jadi dia fair value kah apa harganya eh, dia murahkah secara valuasi atau dia mahalkah secara valuasi. Kalau misalnya memang murah secara valuasi itu pasti akan diakumulasi kembali. Jadi kalau misalnya institusi besar, biasanya mereka menggunakan fundamental. Jadi kita harus tahu juga ya kalau kita memang mau ngikutin fund manager yang seperti itu. Tapi mereka itu pergerakannya biasanya nggak gimana-gimana banget. Karena mereka hanya buy dan hold. Mereka nggak jual beli, nggak gorengan gitu. Nggak cepet ya. Contoh ayam. Nanti mau lihat puri, oke. Ayam, aku lihat dulu ya. Si ayam siapa sih underwriter-nya? Ayam. UOB Kaihian.
Nah, aku nggak tahu si UAB kode brokernya apa nih. Kode kode broker itu tinggal di Google aja ya. Kode broker UOB. Kaihian. Mana nih? Kiwon UOB AI ya. UOB Kaihian AI. Oke, kita balik. 30 November. Tiga puluh November. Ups. 30 November 23. Ini akumulasi pakai AO. Tadi UOB Kaihiannya AI ya. Dia jualannya mungkin pakai yang lain. Netbuy-nya pakai ini. Si AO dan CP. Kita lihat besoknya di tanggal 1 Desember. Siapa itu yang jualan? Big Distribusi. YBIN. Nih YB-nya net sale-nya gede banget ya. Lalu sekali lagi retail yang menampung. Itulah kasihannya jadi retail. Makanya kita harus pintar-pintar belajar ya. Jangan sampai kita dijebak seperti itu. Ko Ardi nanya ayamnya mau nanya apa kok? Eh, mau tanya, dia kan saham IPO, jadi mau Ah, tahu seperti tadi penjelasan Cegas itu, oh ternyata dari semenjak IPO sampai dengan yang tadi di show itu, oh ternyata dia lepas 179 miliar, ternyata dia distribusi juga 179 miliar, artinya sudah selesai endingnya. Nah, kita kepingin tahu ayam ini sudah selesai endingnya atau belum. Oke. Nah, kadang-kadang memang dia bisa kelihatan, tapi kadang kalau dia ganti kode broker nggak kelihatan juga ya. Tapi kita ngecekin nanti dari net sale-nya aja. Net sale-nya kira-kira berapa? Ya, value-nya aja kita lihat. 30 November sampai kita lihat di sini ya, 16 Februari. Di sini dah 19 Februari. Ya, ya. Ini IPO amount 80 billion. Berarti 80 miliar aja ya. Hmm. Tadi kode broker AI. AI 5 billion. Bisa aja dia keluar pakai YBAIMG. Atau misalnya ganti supir. Ganti ininya juga bisa gitu. Jadi intinya sih si YBAIMG ini udah keluar. Mungkin belum Ya. total semua 80 kali ya. 5, 5, 10, 17. 18 di situ. 18. Iya. Coba kita Berarti cek. 80 dikurangi 18 masih ada sisa 62 dia. Coba kita cek sampai 1 Maret. Ya. Udah distribusi lagi tuh. 7, 6, 13, 14, 18, 19 M. Ya, tapi bisa juga diakumulasi. Ini AO broker apa ya? Sebentar ya, aku nggak tahu nih. Kode broker AO. RDK Elite. Nggak tahu nih retail apa enggak. Kayaknya sih retail nih. Kayaknya sih retail ya, si RDK. Saya jarang tahu juga. Cepin. Salahnya ayam. Kita coba lihat dari beberapa hari terakhir ini bisa juga nih. Bisa jadi pindah pindah supir ya. Bisa jadi ada market maker baru gitu. Coba kita lihat 1 Maretnya nggak ada ya, nggak ada yang gimana-gimana ya. MG XA. Nah kalau dulu pakai XA tuh. Mungkin teman-teman kalau ada yang udah trading dari zaman dulu itu
sering tuh XA. Siapa ya kalau nggak salah, orangnya udah di penjara sih. Orangnya udah di penjara. Dia sering pakai kode brokernya itu XA. Bahkan pernah jadi meme pakai XA itu. Nah, sekarang nggak tahu bandar-bandar tuh pindah pakai kode broker apa lagi. XA Korindo sih. Siapa? Korindo. NA Oh, Korindo XA. ya dulu pakai kode broker itu untuk ngegoreng suatu saham. Nah, kita tahu dari mana? Ya, kita kalau udah sering trading dan kita sering perhatiin bandarmologi, biasanya ketahuan. Oh, saham ini habis diakumulasi si Anu, besoknya naik. Tapi si broker ini habis itu jualan, harganya turun. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata saham ini digoreng oleh broker ini. Gitu ya. Jadi memang harus jam terbangnya yang cukup tinggi untuk mengetahui kira-kira si bandar-bandar itu goreng saham pakai apa. Nah, asal tahu aja, sering aku pernah ngelihat salah satu bandar legend dan dia punya 9 broker ya. Jadi kita nggak tahu dia pakai broker yang mana, gonta-ganti, itu sangat mudah sekali. Gitu. Coba kita lihat, ini kan lagi sideway nih, berapa? Ya. Seminggu sebelum deh. Nah, seminggu sebelum ternyata ada akumulasi di AO 109. Tadi AO kode broker apa? RDK ya? LDK. Iya benar RDK. Ya, kita lihatlah apakah nanti dia akan naik atau enggak oleh si AO ini. Kalau enggak naik ya berarti dia retail aja gitu. Berarti dari awal sampai hari ini belum terjual habis barangnya berarti. Masalahnya dia bisa aja pakai brokernya beda-beda kok. Tapi kalau misalnya dari AO, dari AI, MG dan YB-nya sih enggak ya, belum habis semua ya. Iya. Coba kita ambil dari tanggal 30 30 November. Nov. Nah, sampai hari ini. Tahu total rupiahnya tuh. Nih, Nah, nah, coba kalau pakai 5 broker dah. Satu, ya. 2, 3, 4, 5. Nah, dijumlahin berapa tuh? 25M. Kayaknya sih belum sih, masih Ya. ada. Masih ada 55M dia. Berarti masih ada potensi ini bisa digoreng lagi, Ya, ya. gitu. Si ayam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain ya. Ko Ardi udah cukup jelas atau Soalnya mau kan nanya lagi? Jatva sama Cepin kan udah mulai naik Cevin, sih. sorry kok suaranya Cukup, kecil. cukup, 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 Ci. Cukup ya, yang ayam udah cukup ya. Cukup, cukup, cukup. Saya cukup, Oh, cukup. oke deh. Puri. Nih kok Andi, tolong liatin Puri. Purinya kenapa? Masih nyangkut kok Andi. Masih. Aduh, kok UGD, Andi. UGD. Masuk UGD. 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 Harus berani cut loss kok. Kalau udah nggak cocok ya. Nih, biasanya candle-candle begini tuh udah emergency nih. Tuh, candle Iya, begini, volumenya gede. Nah, itu udah emergency, harusnya sudah out itu. Jangan ditangkepin lagi semestinya. itu Ini saya. Waktu ARB nggak sabar, ARB kan saya beli. uh, Cuman memang salahnya pakai full 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 peluru lah gitu. uh, Besoknya ARB lagi, beli lagi. Nah, terus hari ketiga ARB lagi, beli lagi. Aduh, uh, terus kagak naik-naik. Habis ngeliat historinya tuh yang dari kiri kan hijau naik tuh, duk 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 uh, duk duk gitu. Saya pikir wah ini di ARB mungkin bisa naik mantul lagi. kan dari ARB gitu. Malah 3 hari berturut-turut di ARB-in terus gitu. Dalam deh tuh. Waktu itu di sini Bati belinya ya. Betul, di ARB yang hari pertama tuh. Nah, terus kan hari kedua ARB saya beli lagi. Nah, Nah, sekarang terus kan udah belajar ARB lagi. Iya, jadi belajar pengalaman. 29 November. Terus Kita cek nih. 2 akun lagi. Waduh, 2 akun. Aduh, Waduh, makanya UGD dan sama itu deh UGD kuadrat. GD kuadrat. Iya.
Aduh, Ini memang high risk banget ini profilnya nih. makanya pengen 29. tahu apakah masih bisa, maksudnya ada kehidupan lagi atau gimana nih. Ini tergantung bandarnya nih. Ada nggak yang mau naikin ini lagi? Kalau enggak ya nggak bisa naik nih. Hmm. 29 November, big distribusi. Waduh, yang nampung emang YP. Lagi-lagi retail ya. Eh, Yang terus sampai keluar, hari ini closing nih berapa nih? Closing 458, nyangkut di 596 tuh. Semua tinggi-tinggi ya nyangkutnya, net buy-nya. ini. Net sell-nya 560. GR, LS sudah out tuh, udah cuan gede. Ini closing, ini opennya berapa sih? 615. Iya, 615. Iya nih tuh, udah kabur. Hmm. Coba kita lihat sampai 1 Desember. 1 Desember. Ini udah jualannya banyak banget. Nah, kalau mau lihat siapa yang naikin, kita lihat di sini nih. Nah, Kita lihatnya di hari yang ini nih, 31 Oktober ketika dia baru mulai ada volume. Nah, nah kita itu. bisa lihat siapa yang net buy. 31 Oktober ya. 31 Oktober. Siap. Benar ya, 31 Oktober. Ini kadang harus di enter nih. Suka. BQ, Baik you. VG, Oh, BQ, DU, ini ada MG, EP, ini biasa bandar-bandar nih begini nih. BQ nggak tahu sih ya. Kadang-kadang ada retail gede juga yang pakai BQ nih. BQ, MG itu kadang-kadang retail gede. BQ Korea itu, Bu. Apa ya Wah, waktu itu ya? Lupa juga aku. Korea. Ini kalau mau lihat top broker bisa lihat di sini nih. Korea siap. Investment, broker activity. Misalnya kita mau ngikutin siapa MG gitu. Kita bisa lihat di bagian MG. Nah, kita lihat dia di mana aja. Oh, BNI, Seger, Goto. Atau kita mau lihat BQ atau ZP. Misalnya tadi kan top brokernya si ZP ya. ZP biasa si foreign sih ini. Yang gede ZP foreign. Kita mau lihat si ZP lagi akumulasi apa. Mana ZP, ZP, ZP. Nah, jadi kelihatan. Oh, dia di ASII, di AMM, AMMN, GJTL, dan sebagainya. Nah, biasa ini sering dimanfaatkan ya itu. eh, ada inflow kemana? Money flow itu ya mempelajari yang kayak gini gitu. Oh, ternyata di AMMN, ASII, makanya kan harga bergerak naik ya. Lihat average-nya mereka tuh di berapa. Tapi nggak selalu mereka bisa cuan ya, yang namanya institusi, yang namanya fund manager. Mereka kan buy dan hold-nya cukup lama. Dan mereka di dalam porto nggak cuma satu saham, mereka punya banyak saham. Mereka nggak cuan dari saham itu pun, mereka bisa cuan dari saham lain. Jadi mesti hati-hati. Oke. Kita balik ke Puri. Tadi Puri 31 Oktober, BQDU, YBMG. Coba kita cek sampai 2 November. Ini berapa? 3 November. Ininya sih masih di big distribusi ya. Si BQ, XA, FPMG. Coba kita cek di 8 November. Ini 8 November kan 9 November harga baru naik ya. 8 dan 9 November. Nah, ini baru diakumulasi di tanggal 8, tanggal 9 nih. Hmm. Si BQ lagi nih. 260-an ya. 8 sampai 14 November. Kita lihat nih yang candle bullish ya. Sampai 14 November. 13 berarti.
EP-nya udah mulai jualan, BQ udah mulai jualan, YB juga jualan. 14 November. Ini memang agak lama ya. Kita analisa kalau begini mesti satu-satu liatin. Kira-kira di tanggal berapa gitu. Ya akumulasi di tanggal berapa, ada distribusi di tanggal berapa. Kita mesti ngeliatin. Terus mesti ngeliatin broker-brokernya, mereka pakai broker apa. Kalau selisihnya cuma beberapa hari, mungkin dia tidak berpindah broker. Tapi kalau udah cukup panjang, misalnya yang akumulasinya sampai berbulan-bulan, dia bisa akumulasi pakai broker tertentu dan exit pakai broker tertentu. Jadi kalau lihat tadi kan si BQ, coba dari 31 Oktober sampai dia turun. Salah deh, dari 8 November ya akumulasi ya. 8 November sampai 4 Nah, Desember. Sudah selesai distribusi itu. Ini BQ-nya mulai ada lagi nih. Tapi ininya gede amat. Berarti ada retail juga ini. berarti masih ada di situ ya 467 berarti ya. Oh, Per kalau AVG-nya segini sih harusnya kayaknya retail ya. iya, 2M. maksudnya berarti ya si BQ Hmm, sampai saat ini masih masih ada nyangkut. masih nyangkut di 467 gitu Hmm. kan istilahnya kan. Tapi kita kan nggak tahu ya, dia market maker-nya kah atau bukan. Gak Karena apa-apa. uh-uh, Maksudnya berarti ada 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 teman teman. ada teman ada teman yang nyangkutnya lebih tinggi gitu. Saya di 344 saya. Jangan nyari teman nyangkut dong, cari teman Bukan, fly. bukan. Ini cari penghiburan. Kan kalau orang sakit Aduh, cari penghiburan, ada yang lebih parah gitu sakitnya. aduh, sedih amat sih. Iya sedih, wih. Enggak maksudnya berarti kan kan average saya di 344. Nah, kalau lihat kayak tadi gitu kan berarti kan ada seseorang yang nyangkutnya di atas saya gitu. Berarti kan dia juga berdoa sama saya gitu kan. Masalahnya doa aja nggak cukup nih kok. Oh iya, Aduh, maksudnya doa dan pelurunya kan gitu kan. Maksudnya yang penting ada penghiburan dikit lah. penghiburan deh. Aduh, sedih amat sih. Iya. Aduh, ini Ya, kalau thank you. melihat sih belum belum ada nih yang belum ada akumulasi nih ya. Tuh di tanggal Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting ada temen yang nyangkut gitu kan. Maksudnya dan lebih tinggi lagi kan. Nah, ya berarti ya oke oke. Jadi ya bisa 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 nangis bisa bareng. bisa menghibur diri sendiri. Thank you Miss Aduh, Juli. oke oke, thank you. Berarti Untung ikut Miss Juli ini. Thank you. Ya, ada penghiburan. Thank you. penghiburan. Oke oke. Segernya ya, kita cek seger. Segernya mau lihat apa nih? Oke, Bu Pink nggak apa-apa live dulu. Ini kita masih ada 30 menit lagi nih. 30 menit lagi kayaknya mesti agak cepet ya. Seger, oh udah pergi. Oke deh, Seger dan Wim akumnya apakah masih? Seger sini masih ya akumnya ya, Seger. Tuh ada AMG tuh. Dari tanggal 1 Desember sampai Maret. Berapa di average-nya 2.300-an. Masih oke sih. Coba kita lihat yang paling dekat deh. Maret seminggu sebelum ada MG sih ya. Masih oke sih harusnya. Si Seger ini kan waktu itu direkom juga sama Foni ya. Tapi Foni rekom udah dari bawah deh kayaknya. Saya lupa. Dari berapa? Kayaknya udah dari bawah. Kemarin udah naik 1%-an tuh. Oke, YBMG ini masih masih ada sih di situ. Mudah-mudahan masih naik lagi nih. Dan kalau secara teknikal, ini kita bisa gabungin ya.
Karena bandarmologi kan tetap ada kelemahan, teknikal juga ada kelemahan. Kita bisa penggabungan, misalnya pakai teknikal dengan bandarmologi atau teknikal dengan fundamental. Makanya analisa itu sebenarnya nggak bisa singkat banget. Kalau mau kita teliti, kita mau detail, kita analisa itu komplit. Misalnya dari teknikalnya kita cek, oh dia ada momentum, dia trennya begini, lalu kita cek bandarmologinya, oh memang ada akumulasi, ada foreign flow. Terus kita cek lagi fundamentalnya, oh LK-nya bagus, dan IPS-nya naik terus, maka kita bisa lebih yakin gitu. Nah, itu makanya tugas seorang analis itu sebenarnya susah dan lama ya. Kadang kalau mereka ceroboh atau mereka tidak teliti, kadang bisa miss juga. Ya namanya analis kan manusia juga. Dan analis itu biasanya tidak bekerja sendirian. Karena untuk menganalisa suatu saham itu banyak yang harus kita cek. Ya kayak tadi itu, ini aja cek teknikal, cek bandarmologi. Bandarmologinya kita mesti ngecek per hari, kita ngecek per minggu, di candle apa, atau misalnya nanti kita cekin yang lain. Makanya kalau misalnya sahamnya tuh banyak di porto kita bakal pusing banget. Nggak bisa kita analisa secara detail semuanya. Akhirnya nanti, misalnya kita punya 30 saham, kita nggak bisa ngecekin semua secara detail. Jadinya ini miss gitu. Akan banyak kesalahan dan banyak yang nyangkut jadinya. Sebisa mungkin ya yang sesanggupnya kita aja. Misalnya kalau cuma 5, tapi kita bisa analisa secara detail, kita cekin teknikalnya, kita cekin broksumnya, kita cekin fundamentalnya, gitu ya. Jadi lebih 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 make sure lagi, lebih hati-hati lagi, kita bisa lebih mengurangi resiko. Broksum dilihat total buy or sell per broker. Broksum dilihat 3 broker sampai 5 broker pertama, Bu. Bukan per broker ya, karena broker yang tadi saya bilang, dia bisa beli pakai broker A, tapi keluarnya atau jualannya pakai broker B. Jadi kita fokusnya ke net buy atau total buy di 3 sampai 5 broker pertama dan net sell, net ya, bukan yang, jadi ada yang net sell, ada yang enggak tuh, harus hati-hati. Kalau aku kan pakainya net, dia ada yang gross, ada yang net, jadi pakainya yang net per 5 broker pertama, sell dan buy-nya. Dan itu enggak cuma satu tanggal, tapi kita mesti ngecekin juga misalnya 1 hari sebelum, 2 hari sebelum, seminggu sebelum, sebulan sebelum, atau kita ngecekin dari volume. Misalnya, oh dia mulai ada volume di sebelah sini nih. Nah, kita ngecekin siapa yang akumulasi. Dan kita ngecekin sampai segini. Oh, masih net buy nggak? Masih ada barang nggak? Mewakili berapa persen market? Kita asumsi, saya nggak bisa dibilang sih ya mewakili berapa persen market. Tapi yang pasti 5 broker itu mewakili net buy terbesar. Jadi asumsinya itu gini, misalnya aku bandar nih, ya kita pakai cara berpikirnya market maker ya atau bandar. Aku sanggupnya untuk mengontrol atau menaikkan atau menjadi market maker itu pakai berapa broker. Nggak mungkin kan pakai sampai 20 broker gitu. Jadi pasti net buy yang terbesar, top 3 atau top 5 itu sudah mewakili market makernya. Kita asumsi seperti itu. Bukan berarti selalu ini market maker yang naikin harga. Bisa jadi institusi. Kalau institusi dia cuma buy and hold, belum tentu harganya akan bergerak naik. Gitu ya. Makanya kita kombinasikan dengan teknikal, dengan lain-lainnya gitu. Uri bisa ke 50 nggak? Tidak ada yang mustahil sih, Pak Lukman. Semua saham bisa ke 50. Jadi kalau nggak ada market makernya, ya ya udah bisa aja bobo di 50. Nah, untuk seger, tadi saya menjawab pertanyaannya Bu Ping, tapi Bu Pingnya kayaknya udah pergi. Eh, tapi si seger ini masih cukup menarik ya, secara teknikal dia masih sideways di area sini.
Jadi harus hati-hati, di sini ada resist, di sini juga ada resist. Si seger ini resistnya di 2410 dan area 2700. Jadi kalau 2410-nya 2400 lah kita buletin ya pakai angka psikologis saja 2400 kalau dia breakout maka berpotensi ke sini dulu lah 2500-an dan 2700 karena dia sideway-nya memang di area sana ya. Kalau break lagi dan all time high maka bisa jadi dia akan melanjutkan kenaikan ke atas. Untuk si seger. Kita cek WIM. Untuk WIM WIM ini kalau teman-teman kemarin ngelihat tulisanku yang di Remember, aku bercerita tentang seseorang. Nah, itu sebetulnya nyangkutnya ke masalah saham WIM ini. Jadi mesti hati-hati ya. Saham WIM waktu itu, coba kita lihat apakah dia masih bisa naik, akumnya apakah masih. Kalau 1 Maret sih enggak, enggak gimana-gimana ya. Ini kita lihat net buy dan net sell-nya biasa aja. Coba kita cek dalam seminggu sebelum, masih nggak gimana-gimana banget. Perbedaannya nih ya saya tunjukin. Jadi WIM ini harus tergantung ada market maker-nya lagi apa enggak, atau ada katalis apa enggak. Jadi katalis sentimen positif itu sebenarnya bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena kalau ada sentimen atau ada story, ada katalis sentimen positif, itu biasanya mendorong demand. Karena mendorong demand akhirnya harga bisa bergerak naik. Karena demand-nya nggak cuma dari retail, bisa aja dari institusi atau dari fund manager yang ada inflow akhirnya ke suatu saham itu. Itu ya, jadi kita memang perlu gitu mengikuti, mempelajari makro mikro, tapi hanya sebagai tambahan aja. Karena adanya katalis-katalis itu, maka harga bisa berpotensi untuk bergerak naik. Jadi si WIM ini belum gimana-gimana banget, habis dibanyakin ke bawah, mungkin butuh waktu agak lama lagi untuk kembali naik ke atas ya, si WIM ini. Saya mau nunjukin Fani. Kembali ke WIM deh. Kita lihat masa akumulasinya. Kapan dia diakumulasi si WIM-nya? Ini saya ada kotak ini. Pakai weekly ya. Nah, aku ada kotakin, di sinilah fase akumulasinya terjadi, yaitu di 26 September tahun berapa nih? 2022. September 26 ya tadi. 26 September 22 sampai aku kira-kira aja ini ya. 17 April 2003. April 2023. Nah, sini big akumulasi. Kita lihat net buy, net sell-nya ya. Dari yang pertama aja udah kelihatan tuh. Ini ada perbandingannya yang 135, yang ini 13 billion. Berarti kan berapa nih? 2:1, 3:1, hampir 3:1 ya. Antara net buy dengan net sell. Artinya semakin besar net buy-nya, perbandingannya, semakin berpotensi tinggi juga kenaikannya. Gitu. Jadi kelihatan ya dari suatu rentang waktu, makanya sering fase akumulasi itu bisa terjadi di fase sideway, atau ketika dia naik, itu artinya mark up with accumulation. Jadi bisa terjadi saat dia lagi sideway atau dia naik, bahkan lagi turun pun bisa aja akumulasi. Nah, tapi kan kita mau ngikutinnya saat harga naik ya. Kita kalau nungguin ini sideway kelamaan, kita kan bosen juga. Atau duitnya kan jadi nganggur di situ juga. Nah, trader itu, ini kalau kalau yang aliran fundamental, mungkin mereka akan nunggunya justru di saat dia lagi sideway. Kalau alirannya teknikal, biasanya kita buy on breakout, ya tujuannya itu. Supaya nggak nunggu terlalu lama. Ini mungkin dia akumulasinya lama. Berapa bulan gitu misalnya. Kalau teknikal atau trader,
biasanya menunggunya tuh ketika dia breakout, dia udah ada akumulasi, maka kita tinggal ikutan. Nah, si Mark Minervini itu fase 2 yaitu dia carinya tuh fase yang begini, supaya dia nggak menunggu terlalu lama. Dia cari yang memang ada katalis. Waktu itu si WIM memang ada katalisnya ya. WIM itu kalau kita lihat di RTI, IPS-nya itu kan meningkat tuh. Mana ya aku cek. WIM ini tahun 2022-2023. Nah, itu kan naik tuh. Dia secara IPS-nya, earning per share-nya dari Q2, Q3, Q4 itu udah naik secara year on year. Lalu ke 2023 naik lagi bahkan di 53 tuh. Nah, jadi earningnya memang dia ada sentimen, ya, ada katalisnya, lalu ada fase akumulasinya, secara teknikal dia breakout, maka sebenarnya itu bisa kita kita manfaatkan sebagai titik entry. Kita bisa ikutan. Nah, kesulitannya ya memang terkadang kita tuh terlalu banyak perhatiin saham. Karena aku aja kelewatan. WIM ini aku nggak sempat entry. Entry-nya saat harganya udah cukup tinggi dan cuma sebentar doang deh. Nggak ngikutin swing panjangnya. Jadi saham begitu banyak, kadang kita nggak bisa perhatiin semuanya. Makanya enaknya tuh punya tim atau punya komunitas adalah kita bisa sama-sama saling ngeliatin gitu. Misalnya saya nggak ngeliat, tapi Ko Ardi ngeliat, Cijul coba lihat cek ini. Oke, aku cekin. Oh ternyata bagus nih akumulasi atau apa gitu ya. Maka ya kita bisa sama-sama entry gitu. Contohnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih untuk teman-teman bisa saling lebih lebih aktif ya. Jadi jangan diam-diaman aja, kita saling share informasi-informasi. Nah, misalnya si Sherlock nge-share sesuatu, teman-teman mau nambahin, oh iya nih proximnya bagus nih atau apanya bagus nih. Oh, dia ada katalis apa nih, ada sentimen apa, laporan keuangannya bagus. Nah, sehingga kita bisa lebih pede, lebih yakin. Jadi jangan all in di Puri ya Pak Andi ya, all innya di saham yang lain yang memang broker yang broker summary-nya bagus, teknikalnya bagus gitu. Jadi kita bisa sama-sama cuan seperti itu ya. eh Coba aku mau cek pertanyaan lagi. Tadi kan kita udah bahas WIM, PMMP. Oke, nanti kita cek PMMP-nya ya. Apakah bisa cross total semua saham beredar Tadi mau dengan lihat Pani kayaknya. Oh, PANI. Oke, PANI. PANI, PMMP. Apakah bisa cross total semua saham beredar dengan buy dan sell per hari? Maksudnya gimana ya, Bu Ruminten? Pertanyaannya. Kalau mau lihat total semua saham beredar dengan buy sell. Maksudnya gini loh, Bu. Amin. Hmm? Contohnya saham kan beredar, contohnya 100.000 lot ya. Mm-mm. Apakah kita bisa tahu itu semua buy sell satu hari itu dapatnya sekian gitu? Enggak dong. Kalau total saham Oh, beredar kan nggak mungkin kejadiannya dalam satu hari aja. Gede banget itu berarti. Pasti dia oh, butuh satu waktu ya. Contoh kayak tadi si Cegas itu kan sampai beberapa bulan tuh, berminggu-minggu oh, gitu. Jadi nggak mungkin dia habis dalam suatu jangka pendek dalam satu hari itu nggak mungkin. Kayak oh, HKMU aja, HKM itu kan 99% di masyarakat itu kan lama banget. Saya nggak ngikutin sih, nggak ngikutin dan nggak beli juga sih karena itu memang saham yang high risk ya. oh Jadi gitu. nggak mungkin dalam satu hari. Oh gitu ya. Oke, kita ke Pani ya. Pani ini saya kotakin tuh. Jadi dia fase akumulasinya di kotak yang merah ini. Yang paling deket deh kita lihat. 29 Mei 2023. 29 Mei sampai 7 Agustus 2023. Pak, ini kan 31 Juli. Ini malah distribusi ya. Ini CRF yang ngumpulin kakak. Bentar.
5 Juni. Agustus. Sini ya, dia fase akumulasinya tuh ternyata dari bulan Juli ke Agustus lagi. Pakai CRF, LG. Nah, kita cek nih big akumulasi ya 11 billion sampai berbanding net sale-nya itu 5 billion. Berarti 2:1. Nah, kita cek yang di sebelah sini satu lagi sekitar Oktober 2022. Oktober berapa nih? 24 Oktober. Sampai sini ya, masih akumulasi CRF tuh. Dengan perbandingan kita bandinginnya ini nih. Cukup besar ya. Jadi kelihatan dia fase akumulasinya cukup lama. Ini kalau teman-teman ada yang ngikutin PANI mungkin tahu siapa yang akumulasi. Ya, ya itulah, aku nggak perlu sebut lah. Yang tahu aja. Kalau nggak tahu ya udah bisik-bisik aja, bisik-bisik. Ya, cukup yang tahu aja lah. Nggak tahu udah nggak apa-apa ya. Jadi si PANI ini kita tahu siapa dan harganya naik. Sekarang gimana? Nah, kemarin sih aku sempet cek di sini udah mulai fase distribusi ya. Jadi entah apakah dia masih mampu naik. Ini trennya sih lagi begini. Kalau dia breakdown, maka jadi distribusi. Tapi kalau dia breakout lagi, maka potensi untuk naik lagi setinggi ini. Tuh. Jadi wait and see di support trend ini menurut aku sih paling menarik. Tinggal lihat kepastiannya dia mantul apa dia turun. Nah, kita bisa kombinasikan dengan ngelihat dia punya broker summary. Oh, ternyata dia mulai akumulasi lagi gitu misalnya. Oke, berarti kita bisa ikutan. Ya, ini sih masih distribusi ya. Coba kita lihat. Tuh, masih distribusi. Kita lihat sampai Januari. Masih distribusi. Oh, ini akumulasi tapi kecil ya. Ups. BKSQ. RF-nya udah nggak ada. 2:1 lumayan sih dari Januari sini ya. Tinggal kita lihat apakah dia mampu breakout atau enggak nih. Ini kalau dari Oktober 2023 coba kita lihat. Oktober tanggal 23. Tuh. Masalahnya kalau kita lihat dari Oktobernya nih RF ini udah mulai tuh. RF MG udah mulai distribusi. Ini kita mesti lihat ya. Ingat hati-hati. Akankah dia breakdown? Kalau dia breakdown artinya udah nggak oke lagi. Modal bandar rata-rata di bawah 1.500. Jadi ada kemungkinan turun jauh atau lihat rata-rata harga terakhir. Bukan waktu akum. Lihatnya itu dia kan bisa aja nambah ya seiring berjalan. Misalnya seiring dia naik, misalnya dia tetap nambah barang bisa aja. Kalau mau lihat rata-ratanya bisa dari awal sampai akhir. Jadi dari misalnya dari Oktober 2022 sampai sekarang gitu misalnya. Coba kita lihat ya Oktober 2022-nya. RF-nya udah jualan tuh. Kan tadinya di sini RF ya akumulasi ya. Jadi kita cekin 2 kali, kita cek di sini si RF modalnya berapa. Nah, waktu dia jual, dia belinya berapa average-nya dan berapa banyak lotnya. Tapi ini mesti detail berarti ya. Kalau mesti detail berarti kita mesti benar-benar ngecekin nih. Nah, sedangkan kita waktunya terbatas, aku nggak bisa lakuin itu. Coba nanti kalau Ibu Ai penasaran, bisa cobain sendiri. Nanti dicekin misalnya apakah si RF di sini
net buy-nya berapa dan berapa lot. Lalu di sini dia distribusi berapa lot, sudah habis belum lotnya. Nah, belum tentu si RF ini akumulasi pakai satu broker ya. Jadi harus liatin seenggaknya 3 broker. Misalnya di sini ada 3 broker yang net buy, akumulasinya berapa besar dan modalnya berapa, lalu di sini dia distribusinya berapa. Nah, honestly, aku bukan tipe yang ngitung begitu, makanya saya lebih suka pakai TA, teknikal. Karena kalau ngitungin uang begitu, eh, sejujurnya saya pusing. Saya lebih suka pakai teknikal, jadi mau dia lagi akumulasi atau distribusi, pokoknya price actionnya atau pergerakan harganya dia naik, ya saya ikutan. Ketika dia turun, ya udah, saya exit. Jadi saya bukan tipe yang ngitung begitu begitu ribet ya. Saya lebih suka pakai teknikal sebenarnya. Makanya Broksum ini saya jarang sekali pakai, hanya saat-saat tertentu aja. Tapi kalau teman-teman ada yang tertarik dengan cara analisa seperti ini, boleh silakan banget. Nah, oke. Jadi RF-nya ini udah jualan. Coba lihat tuh dia jualan di berapa. Aduh, aduh, aduh. Sebentar ya. HVG. HVG 4.000. Dari 1.000-an dia jual 4.000 tuh. Udah berapa persen? Gede banget ya cuannya ya. Tuh RF AOMG udah jualan. Kalau buat saya lihat teknikal. Karena belum tentu RF jualan artinya harga bergerak turun, enggak juga, bisa jadi ganti bandar atau ganti market maker. Bisa jadi diakumulasi oleh broker lain dan dia bisa breakout lagi, bisa aja. Oke, jadi paninya udah PMMP ya. Tadi mau nanya PMMP. Kita pakai daily. Ini PMMP yang udang bukan sih? Saya lupa. Tadi pertanyaannya Pak Lukman ya, PMMP. Yang mau ditanya apa Pak? PMMP-nya. Mau lihat broksumnya aja atau mau lihat teknikal? Pak Lukman masih ada? Teknikalnya. Oke. Kalau mau melihat teknikal, kita pakai chart win ya, lebih gampang karena kelihatan aku lebih suka lihat total transaksi. Jadi kalau begitu nggak liquid aja, saya udah nggak tertarik. Tuh, PMMP. Lihat teknikal, saya udah nggak tertarik. Jadi saya lihat dari momentum. Karena menggunakan chart win mempersingkat. Saya sih lebih suka pakai ini ya. Jadi ngelihat, oh momentumnya merah, ya udah, berarti enggak. Dia belum bisa ke atas garis win line nih. Jadi harus bisa break ke sini baru menarik. Itu secara teknikal untuk si PMMP. Ini momentumnya masih belum oke, dia masih di bawah garis win line. Tapi kalau mau spek buy, boleh-boleh aja. Karena masih potensi dia ke 286 terus mantul lagi. Ya bisa aja dia ke 286, di sini ada support yang cukup kuat, ini berlapis-lapis lagi ya. Ada MA 200, jadi bisa aja 286, habis itu dia mantul lagi ke 312. Sehingga kita untuk fast trading aja si PMMP-nya ini. Untuk swing panjang enggak. Kalau dari Broksum juga kemarin enggak ya, distribusi juga tuh. Oke, Pak Lukman cukup jelas PMMP-nya. SMLE. Oke, thank you Pak. Coba SMLE. SMLE cakep sih Ri. Waktu itu sebenarnya aku udah lihat cukup cakep di sini nih. Secara teknikalnya udah cukup menarik di situ. Tanggal 1 Maret, akumulasi PSEP BKMQ, BMG di berapa? Average-nya 247 si MGBK. Lumayan sih ya, kayaknya masih bisa naik sih. Satu candle lagi nih. Paling untuk copet aja. SMLE. Ini kalau mau lihat, kalau nggak salah dia bagusnya di
19-20 Februari. Tuh kan, akumulasinya di situ dia. 20, 21. Coba lihat 21-nya. Netral. Kayaknya di sini deh, 19 Februari. Akumulasi BK, AK, ZPMG, EP juga. Jadi kemarin 1 Maret, loh kok ini Maret 21? Salah ya? Tuh. 19 Februari, 19 Februari, 19, 21. Nah, 19 sampai 21 di sini, 19 sampai 21. AO, XL, ZP, BQ, YB, MG tuh. Makanya dia harganya bergerak naik. Kalau kita mau ngelihat yang kemarin, berarti tanggal 1 Maret. 1 Maretnya lumayan nih, ada akumulasi juga. PS, EP, BK, MG. Jadi masih mungkin naik 1 candle lagi. Smile. Ya, Ri. Semoga besok bisa smile ya. Bisa senyum. SMGA. Secara teknikal sih aku nggak suka nih ya. Nggak gitu suka. Tuh, ini juga masih distribusi. Coba lihat dari tanggal 13 Februari. Enggak ya. Enggak gitu oke juga nih. Distribusi juga. SMGA. Tapi bisa aja dia naik dengan distribusi ya. Markup with distribusi. Oh, SMGA belum bisa break harga IPO 105 tuh. Iya. Jadi masih belum oke. SMGA kita liatin tuh. Siapa sih ininya? Underwriter-nya? Underwriter Victoria Sekuritas. Aduh, saya tak suka itu. Siapa itu Victoria Sekuritas? Coba lihat ya. Kode broker Victoria Sekuritas. Dulu saya punya rekening di Victoria Bank. Sudah saya tarik semuanya. Kode perusahaan MI. Victoria Sekuritas. Coba ya dari 30 Januari. Tuh, sudah MI, MG, IN. Sudah distribusi. Ya, wajar sih. IPO biasanya memang mereka pasti distribusi ya. Karena tujuannya IPO adalah mendistribusikan sahamnya ke retail. Nah, cuma distribusinya itu sukses atau enggak itu pinter-pinternya si market makernya itu. Dan sayangnya ini tidak oke. SMGA. Winchart. Karena dia baru IPO, bisanya sih pakai time frame kecil. Pakai time frame pendek aja ya. Menarik sih ya kalau dari Winchart-nya bisa mantul kayaknya ya. Ini kalau kita tarik tren, ya nggak menarik juga ya. Momentumnya merah sih hourly-nya. Momentumnya masih merah, volume nggak gimana banget, dia masih di bawah garis win line. Jadi belum menarik sih. Kalaupun mantul ya paling mantul sebentar aja nih. Ini memang ada win line di 93. Tapi kalau dia turun lagi ke bawah ya jadi nggak bagus ya. Untuk si SMGA ini. Aku pribadi sih nggak tertarik dengan SMGA. Tunggu 87. Aku sih nggak tertarik sih, Ri, untuk SMGA. Aku masih di MEDC, masih di mana ya? Waduh, ini udah 11.30. Kita mau lihat beberapa saham menarik gak nih? Mau lihat untuk ini nggak nih? Mau biar keluar dari UGD.
Nah, keluar dari UGD. Yang di-share yang di-share sama si Sherlock sebenarnya bagus-bagus kok. Cepin, INKP, MEDC, Cepin. Cepin masih bagus kok nih. Tapi dia masih di bawah MA 200 ya. Jadi mesti hati-hati di 5025 sama 5100. Kalau dia nggak bisa breakout, mesti kabur. Kita lihat broksumnya Cepin. Nah, jadi kita kombinasikan antara technical dengan broker summary. Tuh, masih big akumulasi kan, masih oke ya, masih cakep. Ini dari Januari malah. Dari Januari. Kita cari di Maret aja, kemarin. Tuh, masih oke kan, akumulasinya masih oke. Cuma dia harus uji resist dulu. Soalnya di sini ada resist juga nih. Kalau breakout mudah-mudahan cup and handle. Cuma saya pribadi sebenarnya nggak suka ya pattern-patternan karena terkadang kita tuh suka bias atau kita jadinya tuh tidak objektif. Misalnya kita berharap, oh ini cup and handle, dia pasti akan sampai ke targetnya. Biasa kan begitu ya. Misalnya targetnya sini, ternyata nyampe sini dia udah is dead gitu. Udah balik arah dan dia breakdown. Nah, akibatnya kita stuck, kita berharap bahwa dia akan capai targetnya ke sana. Karena dulu aku sering terjebak sama begitu, terjebak dengan pattern-pattern. Sehingga sekarang saya nggak mau lagi pakai pattern-pattern, pakai-pakai, tapi nggak berharap 100% gitu. Jadi tetap nomor satunya itu adalah price action, pergerakan harganya. Kalau dia memang nggak mampu untuk nyampe sana, ya udah kita jangan memaksakan, gitu ya. Jadi si Cepin tuh masih menarik. Eh, terus yang kedua INKP, INKP juga udah di-share. Rata-rata semua yang dikasih sama si Sherlock itu bagus-bagus ya. Ini momentumnya masih meningkat, ini masih meningkat. Dia udah berhasil di atas MA 200, maka berpotensi ke 927. Jadi di hold aja, lanjutin aja, kita cek broksumnya nih, INKP. Tuh ya, masih big accumulation, masih cakep. Kita lihat di tanggal 28 Februarinya nih, kalau penasaran. 28 Februari. Tuh, ada small akumulasi ya, BB dan AZ 1497 billion. Lumayan, walaupun masih sekitar 1:1. Semakin gede, semakin baik. Ini 28 ke 29-nya, kita lihat akumulasinya BB semakin besar, YP yang jualan justru bagus ya. Kita asumsi kalau YP jualan biasanya nih kata orang-orang, kalau YP jualan bagus, harganya bisa naik karena nggak keberatan retail gitu. Tuh, INKP-nya masih oke. Sampai 1 Februari juga masih oke. Tapi kalau belum punya, jangan main HK ya. Karena bisa aja dia akan menguji support-supportnya lagi. Bisa aja dia akan kembali ke 852 atau 8575. Kemarin si Sherlock bahkan sampai naikin target ya di 8.500 udah boleh buyback INKP-nya. Ini mudah-mudahan masih lanjut INKP. Terus yang lain aku belum ngecekin detail nih. Ada beberapa sih yang menarik tapi paling oke kayaknya yang ada broksumnya oke itu. Sisanya kayak Akra ataupun yang lain-lain tuh sebenarnya masih bagus semua dan udah dikasih. Jadi yang dikasih sama Sherlock itu rata-rata masih bagus semua. Tinggal di hold aja. Akra. Akranya cuma ini all time high ya, nggak salah ya. Iya, ini all time high. Nah, mudah-mudahan lanjut lagi nih. Akra. Kita lihat akumulasinya sih udah nggak gimana-gimana banget. Normal akumulasi. Oke lah, mudah-mudahan lanjut lagi ya si akranya ya. Pak Andi, punya nggak tuh Akra atau Cepin atau INKP? Ada INKP. Ada INKP. Belajar winners method kemarin.
Wede, mantap. Liatin. Akra nih. Beliin kafe. Oh, bagus. Siap. Tapi Cakep. ya anak bawang. Anak bawang. Dikit ya. Iya, Kan, habis karena masuk nyangkut. di UGD. Belajar winners method, lihat. Iya, latihan Ya, lagi ya. Jangan beli iya. lagi saham kayak Puri ya. Kapok. Kapok. Oke, Siap. good. Nah, ini apa sih? Aduh, ketutupan. MEDC-nya masih bagus. Harusnya sih perjalanannya masih panjang. Cuma kalau dia koreksi lagi ke sini wajar ya. Yang nggak punya justru kesempatan. Yang udah beli mau jual dulu, buyback lagi. Jualnya jangan semuanya, nanti habis. Kalau ternyata dia bikin high lagi dan ternyata dia nggak mau koreksi, maka kita nggak kehilangan barang. Harusnya sini masih bagus ya, volume meningkat sesuai dengan ketika dia naik, volume ada, momentum ada, maka mudah-mudahan dia akan lanjut sampai 1.500-an nih. Ini kalau kita mau pakai pattern-pattern ya, ilmu pattern-pattern, maka bisa bisa aja dia begini, triangle dengan targetnya setinggi ini. Ini kira-kira ya, nggak pas ya. Kalau mau pas harus pakai trading view tuh. Kira-kira di situ, atau mau ini adalah pattern, kadang ada yang bilang ini cup handle, sama aja, targetnya juga sama di sekitar situ, neckline-nya juga sama di situ juga, neckline-nya di sini. Jadi mau dia triangle, mau dia cup and handle, mau dia apapun, pokoknya targetnya kurang lebih mirip. Gitu. Oke, targetnya di sini memang ada resist dulu, udah break ya. Di sini ada resist lagi, nanti di sini resist lagi, bahkan sampai ke sini ada resist lagi. Jadi tergantung dia mau nyampainya kemana. MEDC masih bagus, WTI oil-nya juga masih oke. Terus apa lagi ya? NISP waktu itu kalau nggak salah pernah di-share juga, tapi masih ini ya, NISP itu ada RUPS. Jadi kayaknya sentimennya nih karena RUPS aja nih. Mana-mana. NISP hasil IPS-nya oke bagus. 4444 semua nih, 45, 43, 45. Corporate action. Kita lihat RUPS di tanggal 18 Maret. Nah, nggak tahu dia mau RUPS-nya apa. Mungkin dividen, entah apa, nggak tahu. Tapi kayaknya sih dividen ya, karena tahun lalu dia di bulan 4 tuh dividennya. Nah, itu jadi sentimen yang bagus. Barangkali dia akan naik lagi. Goto kapan boleh serok? Waduh. eh Sejujurnya saya nggak suka ya saham Goto. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan serok Goto. Saya cari saham-saham yang teknikalnya bagus, artinya dia lagi uptrend. Saya nggak pernah jarang sekali bottom fishing, tapi kalaupun bottom fishing saya pasti nyari yang ada divergennya. Kalau nggak divergen mungkin dia broksumnya bagus, jadi bisa manfaatin hanya mantul sementara aja. Kalau kalau kayak Goto gini, saya pribadi sih nggak suka ya. Momentum masih merah, dia trennya juga masih turun. Coba kita lihat broksumnya untuk si Goto. Jadi kalaupun mau beli Goto hanya untuk fast trading aja, saya nggak suka untuk hold lama ini. Tuh, blocksumnya juga jelek ya distribusi. ZP-nya buang, ya, yang nyangkut YP lagi. Ada BB, MG 6969 mungkin sih bisa aja digoreng ya. Ini ada support juga. Bisa aja dia mantul, habis itu ke 77, habis itu dibuang, entahlah. Pokoknya hanya untuk fast trading aja sih ini. Saya sih pribadi nggak suka, tapi kalau mau spek buy boleh 67 di bawah 67 buang gitu ya. Ininya sih distribusi. Cuma di sini ada BBMG 69699, ada XA juga kita asumsi mereka mau gorengin lagi. Asumsi doang. Jadi bisa aja pergerakannya begini kan. Ini kan naik, salah. Bisa aja dia begini, zigzag, ini mantul habis itu turun lagi gitu. Jadi hanya untuk copet-copet aja. Ya, waktunya sebetulnya sudah habis, jadi I'm so sorry tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget nanti ditanya di room aja, kita diskusi lebih lanjut, biar teman-teman yang lain juga tahu kita sebenarnya bahas apa, diskusi apa, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Thank you ya untuk teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi. Sabtu depan saya nggak bisa karena ada acara, jadi mudah-mudahan, ntar ya, Sabtu kapan lagi nih? Bulan apa sih? Maret. Tanggal 9 saya nggak bisa, mudah-mudahan tanggal 16-nya bisa nih. Terus tanggal 23 ada acara Zoom donasi. Kalau teman-teman bisa ikutan ya, donasi. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. And nanti kita lihat lagi, saya kabarin kalau ada lagi. Oke, thank you ya Terima kasih, buat Miss Juli. teman-teman. Bye-bye. Bye, makasih. Bye, makasih Miss.